Giana melompat turun dari gendongan Regan, melesat cepat masuk kamar. Dengan buru-buru, ia mengenakan kaos dan celana kulot pendek tanpa melepas lingerie. Regan menghampiri putrinya. "Rhea, mengapa bangun? Kebelet, Papa. Mau pipis." Rhea malah celingukan mencari sang ibu. "Mamah mana? Baju pesta. Leia mau." Regan mengangkat tubuh Rhea, membawanya ke kamar mandi. "Mama nutup pintu. Sini sama Papa dulu." Giana mengembuskan napas panjang, menyusul suami dan anaknya. Rhea ternyata buang air besar juga. Giana mengambil alih saat membersihkan Rhea. Regan mengangsurkan handuk, yang digunakan untuk mengelap bagian kaki Rhea yang basah. "Makan apa sehingga malam-malam bab?" Giana membantu Rhea mengenakan celana piyama. "Fesesnya normal, Mas. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan." Rhea makan makanan rumah. "Perutnya sakit nggak, Re?" "Ndak." Regan kembali membopong tubuh Rhea. "Bobo lagi ya?" Rhea menolak tidur di kamarnya sendiri. "Mau bobo sama Papa." Giana dan Regan saling memandang tidak berdaya. Rencana bercinta hanya tinggal angan, menyisakan rasa pening nan cenat-cenut. Karena sudah tengah malam dan tidak mau ada keributan, mereka berdua menuruti keinginan Rhea. Rhea diturunkan di atas tempat tidur dan langsung berbaring di tengah. "Holly. Mama sini, Papa sini." Giana menutup pintu kamar, berbaring di sebelah kiri Rhea. Kedua matanya memandangi langit-langit. Regan menarik selimut sehingga menutupi tubuh ketiganya. "Oke, mari kita bobo." Giana menguap panjang. Rasa kecewanya akibat kegagalan bercinta sudah menghilang. Masih ada hari lain dan malam-malam yang lain. Rhea tidak segera tidur. Dia malah bercerita tentang Tejo. "Leia ndak suka adek bayi," celotehnya sambil memainkan hidung Regan. Regan memegang lengan Rhea supaya berhenti mencolek lubang hidung. "Adek bayi bisa diajak main Barbie, main masak-masakan. Nanti Leia yang masak, adek yang maem." Regan mematikan lampu meja tepat di sebelahnya. "Iya. Mau, kan, punya adek bayi?" "Ndak mau." Rhea kemudian merengek meminta boneka gajah kesayangannya yang tertinggal di kamar. Giana meringis lucu. "Mas aja yang ambil, aku takut." Regan segera turun dari pembaringan. Memang ada hantu. Giana tidur miring, memperhatikan Rhea yang mulai mengantuk lagi. Ditepuk-tepuknya paha Rhea. "Mama, baju pestanya mana?" Giana memejamkan mata. "Besok pagi kita cari baju pestanya. Sekarang bobo dulu." "Gianji loh." "Iya." Giana membuka sedikit kedua matanya, melihat Regan membawa boneka buluk. Rhea langsung mendekap boneka tersebut. Regan kembali berbaring dengan posisi miring menghadapi Rhea. Dia tahu Giana pura-pura tidur. Kakinya yang panjang mengusap betis istrinya. Giana memicingkan kedua matanya, melihat Regan bicara tanpa suara. "Nanti lanjut." Giana menggeleng. "Ngantuk." Lalu ditendangnya pelan kaki suaminya. Rhea tiba-tiba bertanya, "Papa kapan ke kebun binatang?" Regan menguap panjang dan memejamkan mata, berharap Rhea segera tidur. "Kapan ya? Kalau Papa nggak sibuk, nanti ke kebun binatang. Sama Mas Dapi ya?" Rhea menarik-narik kaus Regan. "Papa." Tetapi papanya tidak merespons. Gadis kecil itu beralih memandangi sang mama, yang juga merem. Rhea mulai memejamkan matanya. "Aja kok masih melek. Ayo bobo." Regan membuka matanya, merasa lega melihat Rhea mulai terlelap. Sekaligus agak kecewa karena Giana juga pulas, tidak tega membangunkan istrinya. "Papa." Kedua mata Regan memejam rapat-rapat. Punggung Leia gatal. "Papa." Tanpa bicara, Regan mengusap punggung Rhea. Mempunyai anak sangat seru sekali. Penuh kejutan. Di lain sisi, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya, dari mendidik sampai memastikan tidak kekurangan satupun. Kedua matanya memperhatikan embun-embun air di gelas es coklat. Jari telunjuk bergerak memutari pinggiran gelas.
Pikirannya terkenang pada peristiwa serangan subuh. Matanya beralih memandang sofa ruang keluarga, pipinya mendadak memerah, mengingat kejadian semalam. Tentu saja putri kecilnya terkunci di dalam kamar, sehingga kebebasan bisa dinikmati walaupun dengan rasa was-was. Giana menyeruput es coklat, lalu memandang keluar jendela. Melihat Lady membenarkan tripod, sedangkan Rhea berjongkok di rerumputan halaman. Semalam, Giana menyampaikan keinginan Lady. Tidak disangka, Regan menyetujui tapi dengan syarat video hasil rekaman harus dilaporkan terlebih dahulu. Dan, Lady langsung gerak cepat saat diberitahu oleh Giana. Dia datang sekitar jam 10 pagi. Lady sudah berada di pintu belakang tanpa Giana sadari. Kamu muncul sebentar ya?" Giana menolak, menyobek roti manis yang kemudian dicelupkan ke dalam es coklat. "Nggak mau, Lady mendesak. 5 detik aja. Aku mau pamer punya teman yang baik dan juga seksi." Giana mencibir. "Sejak kapan aku seksi? Badan lurus-lurus gini." "Mau ya?" Lady menjelaskan. "Duduk aja di situ. Nanti saat aku nyapa, kamu hanya tersenyum dan melambaikan tangan." "Oke, sip." Giana menyarankan. Lady. Kenapa kamu kerjakan sendiri? Harusnya kamu punya tim kecil saat membuat video." Lady menjelaskan, "Masih bisa aku tangani sendiri. Aku bukan YouTubers yang punya followers jutaan, Giana hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia membayangkan Lady punya tim suatu hari nanti. Mungkin karena semalam terbangun, Rhea mulai rewel dan mengeluh capek. Untung saja sudah selesai pengambilan video. Rhea lantas berbaring di atas karpet tebal, menonton kartun kesayangan. Lady berpamitan pulang setelah makan siang, berjanji akan segera mengirim video yang sudah diedit. Giana memindahkan Rhea yang tertidur ke kamar. Putrinya itu sempat menggeliat sebentar, lalu memeluk bantal. Makinah berkata saat Giana keluar dari kamar, "Mbak Gia, saya mau ambil pakaian kotor di kamar." Giana masuk ke dalam kamarnya sendiri. "Biar aku yang ambil ya." Walaupun sesama wanita, Giana merasa malu jika Makinah melihat baju dinasnya. Giana akan mencuci sendiri lingerie yang semalam dikenakan. Giana membawa pakaian kotor ke belakang, yang diletakkan di keranjang pakaian dekat mesin cuci. Untuk celana dalam miliknya dan Regan, dicuci sendiri oleh Giana. Makinah tampak sungkan. "Mbak Giana, bulan depan saya nggak bisa kerja di sini lagi." "Maaf, Giana kaget. "Loh, kenapa? Nggak boleh sama anak-anak?" "Nanti saya carikan penggantinya, Mbak. Kalau diperkenankan." Giana agak kecewa karena sudah cocok. "Boleh saja. Nggak apa-apa, Mak. Siapa tahu cocok." Makinah menjelaskan, "Orangnya baik, Mbak. Memang udah ada gambaran gitu." "Hehehe, udah. Namanya Lilis, usia 40 tahunan. Sudah bersuami, punya anak 3. Lilis orangnya ulet banget." Giana mengusulkan, "Gini aja, Mak. Seminggu sebelum keluar, suruh Mbak Lilis kerja. Mak nanti yang ngajarin pekerjaan serta perintilan lain. Tetap aku hitung dan gaji kok." Makinah tersenyum. "Kayak training kerja di pabrik ya, Mbak?" "Iya, semacam itu," sahut Giana singkat. Makinah mulai memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. "Baik-baik, nanti saya sampaikan. Karena nggak nginep, banyak yang mau, Mbak Gi. Tapi saya lebih srek Lilis." Giana mengangguk. "Karena Mak udah kenal lama, kan?" "Iya." Giana meninggalkan area ruang cuci karena mendengar dering ponsel yang tergeletak di meja makan. "Halo, Mas." Regan berkata dari telepon, "Aku ngirim beberapa gambar anting untuk Rhea. Tolong pilih yang cocok." "Oh, oke. Aku nggak dibelikan sekalian." Terdengar gelak tawa Regan. "Kamu lingerie aja lagi." Giana pura-pura merajuk. "Nggak mau." "Iya, kamu juga boleh perhiasan lagi. Pulang malam lagi." "Sepertinya. Nanti aku kabari." Dah.
Sambungan telepon berakhir. Entah kenapa Giana teringat setiap jengkal tubuh suaminya, sehingga membuat senyum-senyum sendiri. 4 perempuan sedang menonton video di salah satu akun media sosial. Menonton perempuan yang bertandang ke rumah temannya yang mempunyai putri kecil. Si gadis kecil terlihat berlari menyambut. Onti Yedi. Si perempuan dalam video berkata, "Hei, guys. Ini Rea. Anak teman aku. Udah aku anggap ponakan sendiri." Keduanya lantas duduk di rumput dan terlihat bermain boneka. Beberapa kali wajah si gadis kecil tersorot. Si perempuan bertanya, "Baju Rea bagus banget. Siapa yang belikan?" "Nggak tahu." Si perempuan mengarahkan, "Ada banyak model ya, bisa cek di video slide kedua." "Rea, nama mama papa siapa?" "Nama mama, Gia. Papa namanya Legan." Video mengarah ke arah jendela, memperlihatkan perempuan berambut panjang yang tersenyum dan melambaikan tangan. "Nah itu, mamanya." Wiwit berkomentar, "Ibunya cantik, pantesan si anak juga cantik." Perempuan yang baru datang dan hanya menonton sebentar bersuara, "Heleh, biasa aja nggak cantik-cantik amat. Nanti kalau udah gede pasti berubah." Isti menimpali, "Mbak Nia ini, orang, kan, punya selera masing-masing. Bagi aku cantik banget. Nih, di komentar juga banyak yang bilang cantik." Wiwit berkata, "Bajunya bagus, aku mau beli buat Rara." "Nur, mau beli sekalian nggak? Buat anakmu yang 2 tahun juga ada. Ongkirnya nanti bagi 2. Nur malah terdiam, seperti mengingat-ingat sesuatu. Lalu bertanya nama akun pengunggah video. Wiwit menegur, "Nur kok malah lari?" Nur berteriak, "Mau ke rumah Mbak Salwa." Nur tidak bisa lari lagi karena kehabisan napas dan jalan yang menanjak. Sampai di rumah Salwa, tampak si empu rumah sedang sibuk menimbang sawi putih. Samping kiri rumah digunakan untuk menampung sayur mayur yang siap dikirim ke supermarket dan restoran. Salwa menyindir karena melihat Nur yang ngos-ngosan, dan badan setengah membungkuk. "Nur, abis lari berapa kilometer?" Setelah menyelaraskan napas, Nur mendekati Salwa. Berjongkok, kemudian memperlihatkan video berkedok daily life, yang sebenarnya jualan secara halus. Nur berkata, "Ini putrinya Mbak Giana. Rea. Udah gede aja, Mbak." Gemoynya minta ampun. Salwa mengelap kedua tangannya di celana panjang yang dikenakan. Meraih ponsel milik Nur. "Kok kamu tahu? Nama Rea, kan, banyak. Nanti bagian akhir, tonton deh." Salwa berkomentar setelah menonton, bener. Centil ya, tapi gemesin gitu. Boneka gajah dari Anjas masih ada, Nur." Nia, yang mengikuti Nur, bersuara angkuh. "Kirain ada hal penting apa?" Nur membuang napas pelan. "Penting bagi aku, Mbak. Karena bayinya pernah aku gendong. Sekarang udah balita. Jangan-jangan nanti ketemu udah jadi wanita dewasa. Hehehe." Salwa menawarkan, "Nur, beli aja bajunya. Nanti aku bayarin." Nia bersuara sinis, itu orang tuanya gimana sih, kecil-kecilan disuruh jualan baju." Salwa mengecek beranda profil Miss Lady. "Ini endorse, Nia. Nggak masalah sih bagi aku. Ini pasti Miss Lady orang dekat banget, jadi diizinin." Nia tidak setuju. "Sama aja, Mbak Salwa." Salwa mengembalikan ponsel Nur. "Ya, udah." Nia meninggalkan rumah Salwa. Wajahnya ditekuk, mengomel tidak jelas. Giana sibuk merekam Regan yang ikut lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Perempuan itu tertawa karena Regan sempat menyerah. Dan, akhirnya Regan bisa dan menjadi juara 2. Perempuan yang mengenakan celana putih itu menarik tangan Regan, karena Rea akan mengikuti lomba lari membawa bendera. Halaman sekolah PAUD TK itu cukup luas, dengan halaman berumput dan di pinggiran tumbuh beberapa pohon sebagai peneduh. Regan merangkul pinggang istrinya. "Gi, anak kita. Nggak kerasa waktu cepat banget." "Iya, Mas.
Rea berdiri berderet dengan 5 anak lainnya. Begitu bunyi peluit berbunyi, anak-anak itu mulai berlari. Giana berteriak memberikan semangat. Ayo, Rea. Rea melesat di nomor urutan nomor 3. Mendadak gadis kecil itu berhenti berlari, terlihat memungut sesuatu dan berlari keluar area perlombaan. Giana berlari di belakang Regan. Rea, kenapa, Mas? Mereka berdua menghampiri Rea yang berjongkok di bawah pohon akasia. Regan ikut berjongkok. Rea, ada apa? Rea menunjuk siput dekat batang akar pohon. Siput, Papa. Nanti keinjek. Kasihan. Giana lega sekali, dipikir Rea sakit perut atau ngambek. Ternyata menyelamatkan siput dari area perlombaan. Regan menggendong bidadari kecilnya ke bangku panjang. Mereka duduk dan minum es sirup yang disediakan panitia. Yolanda, salah satu wali murid, berkata, Mama Rea, video Rea lumayan VIP loh. Terkenal nanti. Giana bergurau, iya, Mbak Yo. Aduh, kira-kira ada paparazi nggak di sini? Regan senyum-senyum sendiri melihat tingkah istrinya yang ngobrol tentang Rea. Ada kebahagiaan dan kebanggaan sendiri. Para netizen pun berbondong-bondong mencari akun sosial media Giana. Rea menunjuk perempuan yang melintas di depan mereka. Papa itu Miss Devi, gulu-balu. Cantik ya Papa. Regan meneguk abis minumannya. Iya, cantik banget, Re. Giana berdeham, dengan nada ketus dan dingin. Papa tuh maju ke depan, tadi menang. Regan bergegas ke panggung kecil, menerima bingkisan berwarna coklat. Dia kembali ke anak istrinya yang menunggu. Giana kalah makan kerupuk, Rea kalah karena menyelamatkan siput. Jadi tidak ada yang mendapatkan hadiah. Keluarga kecil pun pulang ke rumah. Rea sempat tertidur dalam perjalanan pulang. Regan berkata, Gi, Evan minggu depan lamaran. Giana, yang baru selesai memandikan Rea, hanya menyahut singkat. Iya. Mengenai Evan, lelaki itu akhirnya menemukan tambatan hati setelah beberapa kali gagal menjalin hubungan. Regan bertanya, anaknya Ella sedang sakit diare. Mau nengok kapan? Giana menyisir rambut Rea. Terserah. Udah rapi dan wangi. Rea turun dari tempat tidur. Boleh main, Mama? Boleh sekali. Giana juga keluar kamar, duduk menemani Rea yang sedang main mobil-mobilan. Regan merasa Giana rada cuek. Lelaki itu pun hanya duduk memperhatikan Rea, lalu menyalakan televisi. Rea meminta, Mama, mau jus jeruk? Tanpa menjawab, Giana ke dapur, membuat jus jeruk permintaan Rea. 10 menit kemudian, dia kembali ke ruang keluarga membawa segelas jus. Regan berseloroh, Papa juga minta, dong. Giana menaruh gelas jus di meja. Ambil sendiri. Regan menggaruk-garuk kening. Istrinya mungkin akan mendapatkan PMS. Layar televisi menunjukkan iklan parfum. Modelnya lelaki bule bermata biru seperti lautan, mengenakan setelan jas hitam. Giana menunjuk ke layar televisi. Rea, Om itu ganteng ya? Rea menoleh, mengamati iklan di televisi. Ganteng Papa, Mama. Giana berpikir dalam hati, asteris dahlah, dari dalam perut udah ketebak jadi sekutu bapake. Kesabaran Regan sangat diuji ketahanannya. Karena Giana masih bersikap jutek. Saat ditanyai apa yang salah, Regan disuruh mencari sendiri kesalahannya. Lelaki itu pun hanya bisa menatap punggung istrinya sepanjang malam, serta mencari-cari apa kesalahan yang telah diperbuat. Giana tetap menyiapkan makanan, masih tidur di ranjang yang sama. Masih bicara juga walaupun hanya seperlunya. Tapi tidak mau kontak mata. Regan mengekori istrinya ke kamar Rea, seperti anak kecil. Giana, tolong katakan apa salahku. Giana berhenti tepat di depan pintu kamar Rea. Jadi sepanjang malam nggak ketemu juga. Regan sangat pelan, wajahnya memelas. Enggak. Giana mendengkus, lalu membuka pintu kamar. Di balik selimut, Rea sudah bangun. Gadis kecil itu menggeliatkan tubuhnya.
Giana membuka tirai jendela, sehingga sinar matahari pagi membias di ruangan kamar. Ayo, bangun. Mandi dulu terus Mam. Rhea yang melihat wajah galak ibunya, bergerak cepat turun dari pembaringan. Tidak ingin mengganggu istrinya, Regan ke dapur, membuat secangkir kopi hitam. Setelah itu duduk termenung. Jika Giana ngambek, rumah terasa angker. Rhea memanggil dengan riang, "Papa." Rhea memakai baju terusan warna biru muda motif bunga-bunga kecil. Rambutnya tersisir rapi. Wangi bedak menelusup di hidung. Regan membantu Rhea duduk di kursi meja makan. "Putri papa cantik banget." Giana menyiapkan segelas susu putih rasa madu, menyindir, "Cantik banget, gurunya Rhea juga cantik banget. Hanya istrimu yang cantiknya nggak pakai banget." Regan menatap Giana, yang pagi itu mengenakan celana pendek dan kaus tanpa lengan. Mungkin karena masih pagi, mungkin karena belum sarapan, otak Regan tidak bisa cepat bekerja. Segelas susu untuk Rhea diletakkan di meja. Giana beralih membuat kopi sasetan untuk dirinya sendiri. Giana bertanya, "Miss Devi galak nggak, Re?" Rhea menggigit nugget ayam. "Nggak galak." Giana berkata, "Cantik banget dan nggak galak. Kalau jadi guru SMA jadi idaman para siswa." Akhirnya Regan mengetahui di mana letak kesalahannya. Dia pikir, Giana tidak mendengar karena sibuk ngobrol dengan wali murid lain. Itu hanya sekadar jawaban untuk menimpali pertanyaan Rhea. Regan bahkan tidak memperhatikan wajah Miss Devi. Regan bersabar sampai Rhea selesai sarapan terlebih dahulu, menunggu waktu yang tepat bicara dengan istrinya. Ponsel Regan berdering, Rita yang menelepon. "Ketemu Rhea. Memang ada hal penting apa, Ma?" Rita menjelaskan, "Katanya cuma pingin ketemu dan main, Gan. Ini hari Minggu. Mumpung kamu juga libur. Sekarang, Ma. Tahun Komodo, Gan." Regan menaruh ponsel di meja. "Eyang ingin bertemu Rhea." Giana cuek. "Ya, antar aja." Regan tegas. "Kamu ikut sekalian. Dari rumah Eyang kita jenguk Samantha." Giana beranjak dari kursi. Ya, Pak Regan. Aku mandi dulu." "Rhea sama papa ya?" Rhea mengangguk. Regan memutarkan video lagu-lagu anak supaya Rhea anteng. "Papa ambil buku dulu. Rhea jangan kemana-mana." "Iya, Papa." Regan yang gemas dengan sikap istrinya, menyusul masuk ke dalam kamar mandi. Giana terkesiap kaget. Giana memekik karena tubuhnya didorong ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. "Mas." Dia tidak berkutik. Giana mencoba mendorong tubuh besar Regan. "Rhea Mas." Dia sendirian. Regan berkata, "Aku minta maaf, Gi. Aku nggak serius memuji Miss Devi. Bahkan aku nggak melihat wajahnya seperti apa." "Bung." Aku berkata jujur. "Mau maafin nggak?" "Nggak." Regan berkata, "Ya udah, kalau gitu kita di kamar mandi terus." Giana mengomel, "Pak Regan, kau benar-benar menjengkelkan." "5 menit cukup," bisik Regan, tangannya mulai kelayapan. Giana menolak. "Nggak boleh bercuinta di kamar mandi. Kalau gitu pindah ke kamar." Giana akhirnya menyerah. Iya, aku maafin." Regan dalam hati ingin tertawa melihat ekspresi wajah Giana yang marah sekaligus terkejut. "Awas kalau masih cemberut, aku akan mengeksekusi tubuhmu di mana saja." Regan pun keluar dari kamar mandi. Terdengar omelan Giana dari kamar mandi. Rhea masih duduk, makan, dan menikmati musik. Regan berkata, "Rhea, kita ke rumah Eyang Buyut setelah sarapan." Rhea menagih, "Kapan ke kebun binatang?" "Segera iya." Regan mengusap puncak kepala Rhea. Regan bertanya, "Terakhir bertemu kapan, sih?" Rita agak galak. "Seminggu yang lalu." Wajar aja Eyang mau bertemu Cicit sendiri. Eyang juga pingin ketemu Sam. Tapi si Samantha sakit diare. Giana hanya mendengar percakapan antara Regan dan Rita, lebih asyik mengunyah widaran yang manis.
Walaupun masih kesal dan sedikit marah pada suaminya, Gianna tidak memperlihatkan wajah masam, teringat ancaman Regan. Regan menghampiri Adi dan Rhea yang sedang membuat layangan. Teringat masa kecilnya dulu, Adi juga pernah membuatkan layangan untuk dirinya. Adi berkata, nanti main layangan sama papa, ya. Regan mengingatkan, bilang makasih, Re. Rhea memegangi layangan warna merah muda. Makasih Uyut. Adi berkata, kamu kalau udah gede jangan nakal kayak papamu, Re. Regan merasa tersindir. Seenggaknya aku pintar, Eyang. Adi menepuk pundak Regan. Untung saja kamu bertemu perempuan yang bisa menghentikan kegilaanmu. Regan memandangi istrinya yang sedari tadi sibuk ngemil. Dia yang sekarang membuatku gila, Eyang. Kelakuannya random banget. Adi tergelak mendengar perkataan Regan. Rhea berlari ke teras belakang, memamerkan layangan pada ibu dan neneknya. Lisna berkata, Gi, udah Eyang sisain satu toples widaran. Ada di meja dapur. Juga peyek kacangnya. Gianna mengucap, makasih, Eyang. Rita berkelakar, kamu itu ngemil terus, tapi nggak bisa gemuk ya, Gi. Gianna tertawa getir. Iya, loh ma, aku sempat bela-belain minum susu penambah berat badan. Tetap mentok segini aja badannya. Lisna berkata, apapun mau gemuk atau kurus, yang penting sehat dan bahagia. Gianna mengeluh, kadang jadi bahan body shaming, Eyang. Itu nggak enaknya. Regan mengajak, ayo, Gia. Kita ke rumah Ella. Gianna menutup stoples rapat-rapat, kemudian meneguk air putih. Bukannya masih dirawat di rumah sakit? Regan menjawab, udah di rumah. Gianna mengambil widaran dan peyek terlebih dahulu. Lumayan buat ngemil di rumah. Adi serius berkata, kapan-kapan kalian nginep ya? Regan membuka pintu mobil untuk Rhea. Siap, Eyang. Atau mau liburan? Adi menukas, nggak perlu liburan, aku udah nggak kuat jalan. Di rumah aja, bakar-bakaran. Regan berpamitan. Oke, Eyang. Kami pergi dulu. Gianna melambaikan tangan kanannya ketika mobil mulai melaju. Pandangannya beralih ke depan. Perjalanan ke rumah Ella terasa sangat lambat. Rhea mendorong lengan Gianna yang akan melepas sabuk pengaman. Leia ndak mau tuyup. Gianna membujuk, nggak boleh gitu, Rhea. Memang tidak terjalin kedekatan antara Gianna dan Ella, yang secara tidak langsung mempengaruhi Rhea juga. Hanya sesekali Gianna menyambangi rumah Ella. Rhea bersikeras, Leia ndak suka Sam. Pelit. Leia dicubit. Regan juga berusaha membujuk Rhea, tetapi tidak mempan. Akhirnya Regan dulu yang masuk ke rumah Ella. Sementara Gianna menemani Rhea yang cemberut dan bersedekap. Gianna membelai rambut Rhea. Samantha sedang sakit, Rhea. Rhea menjerit dan menangis. Ndak mau. Gianna pun hanya mampu duduk tidak berdaya di pintu mobil. Ella terlihat keluar dari rumah. Ella berkata, nggak apa-apa, Gi. Jangan dimarahi si Rhea. Gianna merasa tidak enak hati pada Ella dan meminta maaf. Sebelum pulang, Gianna sempat masuk ke dalam rumah, menemui Aidan dan Samantha, yang terlihat pucat. Regan yang menyetir mobil bergumam, sepertinya kita harus ekstra tenaga membimbing Reana. Gianna menjelaskan, usia segitu memang nggak memikirkan hal lain, Mas. Apa yang dia rasakan yang akan keluar? Belum bisa pura-pura. Regan menghela napas. Kok kamu baru cerita? Gianna tersenyum simpul. Lupa. Walaupun Sam lebih muda, tapi dia lebih superior. Regan berseloroh, jadi Rhea sakit hati. Kirain cuma orang dewasa yang bertengkar. Gianna berkata, iya, mungkin semacam balas dendam. Regan menambahkan, harus diajarkan memaafkan. Gianna menengok ke belakang, melihat Rhea yang tidur. Pagi belum merekah sempurna. Gianna mendengar suara getar ponsel. Merasa terganggu tidurnya, dia menutupi telinganya menggunakan bantal. Karena masih terus bergetar, dia membangunkan Regan. Mas, HP-mu bunyi.
Regan malah makin meringkuk. Itu HP-mu, Gi. Heh. Bukan. Regan berkata, angkat saja. Gianna mendecakkan lidahnya. Dengan gerak lambat, menggapai ponsel di meja. Matanya memicing menatap layar perangkat elektronik tersebut. Rita yang menelepon. Gianna duduk di sisi tempat tidur. Halo, Mama. Suara Rita terdengar panik dan histeris. Gi, Regan mana? Ada, Ma. Bentar. Rita berkata, Eyang Adi meninggal dunia, Gianna. Ponsel yang dipegang terlepas. Gianna merasakan denyut jantungan terasa nyeri.